Ini akibat Mr. Presiden salah bergaul nih, lihat temannya. Ya tahu. Ya kan? Satu lagi nih. Ya, Presiden itu orang pintar, sayangnya salah pergaulan. Tiba aku to sing goblok iki. Biyen aku ngirone lek misale presiden iku dadi Prabowo, koruptor iku padha wedi karena Prabowo iku kan wonge kan sok kuat koyo karena mantan jenderal yo. Dadine kan koyo jenderal iki pasti diwedeni koruptor. Ana koruptor sikat, ana koruptor embat, wis langsung wis pikiranku ana sing nyelametno koruptor bakalan dilibas habis. Lah tibae enggak. Tibae malah digawe bancaan koruptor, digawe kenduren koruptor, digawe mayoran koruptor. Tambah diuri-uri. Tambah koyo jaranan DKI apa jenenge? Jaranan bantengan DKI apa 200 karo kembang. Wis ngono kan. Apik kan ya. Wis iki bayangane wong sing mikire padha mbek aku ayo komen aja lo padha. Lagian Pak, selama Bapak memimpin, Indonesia ini bukannya baik-baik saja, tapi malah tambah muat-maut alias morat-marit. Secara sampean kan mantan perwira, mantan prajurit. Kudune sampean diwibawa Pak. Nek wis ngerti masyarakat nggak seneng, ya lengser lah. Sadar diri sendiri. Ngapa dadak ngongkoni masyarakat turun ke jalan, kon demo, panas-panasan, klesetan turun jalan. Oh, ya tidak dong Pak. Secara sampean kan gila jabatan. Lagian Pak, selama Bapak memimpin, Indonesia ini bukannya baik-baik saja, tapi malah tambah muat-maut alias morat-marit. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Baru aja dengar pidato presiden, lagi selalu sama, dikritik langsung defensif, cari pembenaran. Emak jadi inget tentang pepatah kasih yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang sulit dinasihati. 1, orang mati. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang yang sedang mabuk cinta. Biar gak malu-maluin negara Indonesia punya presiden on. Itu untuk bisa pidato capu. Oh, jadi presidenan ku mani sok pilih orang presidenan ku aing tah naon. Ini aki-aki udah jelas gagal sampai 3 kali. Dia coba gagal lagi, dia coba gagal lagi, dia coba gagal lagi. Ternyata baru 1,5 tahun dia jadi pemimpin, dolar sudah tembus 17.500. Harga-harga sembako semakin naik. Ya, mau jadi apa negara ini kalau semuanya sudah naik dan mahal? Tapi aki-aki ini nggak peduli. Ya, peringatkan, aki-aki ini akan hancur, akan jatuh karena orang-orang di sekitarnya, bukan karena orang di luar. Kita lihat aja, ya sih kalau terjadi sesuatu ini tinggal jogetin aja, ya. Oke gas, oke gas, oke gas gitu loh. Ya, karena saya berakal sehat dan waras gitu. Satu lagi yang saya nggak suka adalah kenapa beliau ini, Pak Prabowo maksud saya, memilih wakil yang melanggar hukum dan konstitusi. Itu udah bad attitude banget. Itu udah demokrasi kita tuh udah jadi lampu merah. Karena hukum aja dilanggar, apalagi rakyat. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika kami mati-matian dulu tahun 2019 belain Pak Prabowo, sampai kita tuh disemprot gas air mata. Beliau malah masuk Menhan, dan parahnya teman-teman kita yang mendukung ditengok pun tidak sama sekali. Paling itu yang saya bilang, berarti orang ini memang mengejar jabatan. Kan berbeda dengan yang dia bilang saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Nah, itu sangat berbanding kebalik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HS Channel dimanapun berada? Semoga sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin, dan selalu dalam pemeliharaan Allah lahir dan batin. Selalu dimudahkan rezeki dan urusannya sehari-hari ya, terutama bagi mereka yang dihimpit kesulitan ya dengan kondisi yang sekarang yang kita rasakan bersama. Sahabat HS Channel, menjadi pejabat adalah sebuah resiko ketika dikritik ya. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat ya, karena salah satu resiko jadi pejabat ya dikritik investornya. Siapa investornya? Ya rakyat itu sendiri yang membayar pajak itu kan sebagai investor. Wajar dong dikritik begitu ya. Jadi jangan defensif
jangan anti kritik begitu ya. Walaupun memang kritik itu kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, dengan mimik yang berbeda-beda, tentu ini sesuai dengan karakter orangnya ya, bagaimanapun. Tetapi harap tetap diingat bahwa mengkritik kebijakan ya, mengkritik kebijakan bukan mengkritik personal ya, atau menghina, mengejek personal seseorang gitu ya. Tapi kebijakan saya kira untuk dikritik memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai watchdog ya dari pemerintah ini. Sahabat HS Channel, walaupun kritik ini disampaikan dengan bahasa kadang ya, bahasa daerah begitu ya, seperti yang mungkin sudah sahabat tonton videonya, kurang lebih artinya Mbak ini menyampaikan bahwa dulu dia berharap ya, karena Pak Prabowo ini secara dia seorang jenderal ya, mantan perwira tinggi yang punya ketegasan yang mungkin lebih dari orang sipil. Jadi berharap sekali betul-betul bisa mengganyang koruptor gitu ya. Tapi ternyata kata Mbak itu apa mau dikata ya, bahwa itu yang mau dilibas ya, disikat itu ternyata ya seperti yang kita saksikan selama ini. Bahkan secara pribadi saya berpendapat, menganalisis, beropini Pak Prabowo ini belum memberikan semacam lampu hijau ya kepada aparat penegak hukum untuk bisa memeriksa orang yang mungkin boleh dikatakan masih kuat ya di negeri ini. Walaupun dalam beberapa kasus korupsi orang ini disebut begitu ya namanya, tapi luput dari pemeriksaan, tidak pernah dipanggil. Dan itu saya kira karena Pak Prabowo belum memberikan izin ya begitu ya. Nah sahabat channel, oke, nah walaupun ada bahasa Sunda juga tadi ya, kebetulan kalau bahasa Sunda kan bahasa ibu daerah saya gitu ya, dan bahasa Jawa saya paham karena beberapa tahun saya bergaul dengan orang-orang yang dari Jawa Tengah, sahabat-sahabat saya dari Jawa Timur ya, pada saat kuliah dulu di ITB banyak sekali yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, tentu saja dari luar Jawa juga banyak. Sahabat HS Channel, kita akan ikuti bagaimana Mbak dan emak-emak ini bersuara ya, menyampaikan kritikannya kepada pemerintah sebagai investor katanya lah begitu ya. Dan wajar mbak-mbak ini menyampaikan kritikannya yang mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah. Kita akan ikuti bersama video selanjutnya. Kita tonton secara bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerah bagi kita dan hiburan tentu saja sebagian untuk kita. Mari kita simak kelanjutannya. Semoga sahabat selalu sehat, selalu menjaga, dapat diberikan kekuatan menjaga akal waras kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Selamat menyimak. Sok-sokan kritik pemerintah. Memangnya sudah ngasih apa ke negara? Sini Mbak kasih tahu. Mungkin kamu nggak sadar apa saja yang sudah kamu berikan kepada negara. Penghasilan kamu sudah kena pajak. Belanja bulanan ke minimarket dan supermarket kena lagi PPN. Kamu punya motor, punya mobil, kena pajak tahunan. Kamu punya rumah, punya tanah, ada pajak jual belinya, dan juga ada PBB-nya. Gak sampai di situ. Kamu mau healing, mau nonton, mau karaoke, mau main padel, kena pajak hiburan. Kamu beli rokok, impor barang dari luar negeri, kena bea cukai. Bahkan tanda tangan dokumen pun kamu harus beli materai 10.000. Semua uang-uang tersebut mengalir ke negara. Jadi, kita bukan cuma warga. Kita ini investor. Investor wajibnya negara yang seharusnya mendapatkan return atau keuntungan berupa perlindungan hukum, jalan yang mulus, pendidikan berkualitas, kesehatan yang memadai adalah bare minimum yang harus dilakukan perusahaan ketika investor sudah chip in dana. Maka jangan suruh investor untuk terus selalu merasa bersyukur ketika investor mengeluh ataupun komplain. Karena kita sebagai donatur berhak bertanya dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita bayar. Anda sedang jadi presiden yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sakjane penyakit mung siji, bukan demam berdarah, bukan COVID, bukan sembarang kalir. Penyakitnya cuma satu, korupsi. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden tanpa melihat HAM, wani sing jenenge koruptor ikut ngene, tembak mati ya Bu? Tembak mati.
Itu sudah, waduh, Indonesia ini kan kaya raya bukan main loh, kemari Palu Cina we. Sampai ono wong miskin iku kan juga kena naik korupsi toh. Jadi kalau ada yang korupsi, Bapak berani tidak memperhatikan hame kono. Mantap ibu ya, makmur sejahtera rakyat. Wes, kalau mau mensejahterakan, tembak koruptor. Bikin mati itu koruptor. Wes, kalau tidak berani, ya ini melangkahnya Pak Jem nih, Pak Mahfud, ini sudah satu langkah baik. Lah aku ora telaten, supen. Kakean KUHP muni ya apa? Aturan muni ya apa? Korupsi terbukti. Baru kok Indonesia yakinnya akan begini. Masya Allah, iya. Pasti sejak Setiap pidato yang ngelantur. Nggak tahu bahas apa, nggak tahu kata-katanya kemana. Kenapa nggak di briefing dulu ya sebelum pidato itu, kasih catatan biar dibaca gitu ya, biar nggak malu-maluin negara Indonesia punya presiden on. Gitu untuk bisa pidato capruk. Oh, jadi presidenan ku maneh sok pilih orang presidenan ku aing tah naon. Bakal sejahtera ku aing mah tah. Pak Dedi jadi ieu jadi presidenan aing wakilna. Mau teu makmur tah tingalikeun. Daripada milih presiden on, ngitung aya teu bisa. Ayeuna tingali ual pidato eueun weleg. Halus kene KDM pidato. Ngalantur kemana kan naon dibahas. Pikun dasar. Akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1. Bukan sepak bola ya, menduduki peringkat 1 polisi terkorup se-Asia Tenggara. Ore, tepuk tangan dulu buat polisi Indonesia, bravo Polri, selamat hari ulang tahun Bayangkara. Ya ampun, ini adalah survei dari Indeks Mundi, itu kayak portal survei global gitu, yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat 1 polisi terkorup se-Asia Tenggara. Walaupun jujur masyarakat Indonesia sebenarnya tanpa survei-survei begini sudah bisa memprediksi bahwa kita bakalan peringkat 1 kalau terkorup. Saya merasa dengan karakter pemerintahan yang sekarang, pesimis ini. 5 tahun ke depan akan agak gelap. Kenapa misalnya sekarang Kementerian HAM dibuat sendiri? Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo dan lingkarannya untuk menghapus rekam jejak dugaan pelanggaran HAM berat itu. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Pakar Hukum Tata Negara Pipitri Susanti berbagi cara pandang kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo ke depan. Segelintir orang ada, saya kira mereka, gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar untuk mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Baru aja dengar pidato presiden, lagi selalu sama, dikritik langsung defensif, cari pembenaran. Emak jadi inget tentang pepatah klasik yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang sulit dinasihati. 1, orang mati. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang yang sedang mabuk cinta. Dari gelagat Mr. Presiden yang sekarang ini, sulit diberi nasihat, membela mati-matian apa yang dilakukan dan selalu mencari pembenaran. Itu adalah kategori manusia dengan golongan yang ketiga. Mungkin saja sedang jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta itu otaknya agak melayang. Emak juga pernah jatuh cinta. Jadi paham betul betapa gilanya orang jatuh cinta. Di kepala, di otak, di mata itu bayangannya dia. Bahkan nggak bisa tidur berbulan-bulan. Nah, bagaimana orang yang sedang jatuh cinta ini bisa ngurusin negara? Bagaimana dia membuat kebijakan? Kebijakan yang lahir dari orang yang jatuh cinta itu tidak mungkin pro rakyat. Dia selalu pikir, udah buat dulu. Tidak pernah dipikirkan secara cermat. Efeknya seperti apa? Bagaimana kerja di lapangannya? Dan perangkatnya seperti apa? Jadi, selalu hasilnya, ntar kita lihat apa yang akan terjadi. Jelas indikasinya. Dan buktinya, demo mahasiswa, demo rakyat dibalas dengan demo tandingan. Demo tolak MBG dibalas dengan demo dukung MBG. Demi apa? Demi siapa? Untuk rakyat atau untuk sesuatu yang lain? Ini udah macam arena adu kampanye yang terus menerus. Demi apa? Untuk apa? Cuma mau bilang santai.
Jatuh cinta boleh, itu manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Ya. Tapi masalah di negara ini tidak bisa diurus dengan cinta-cintaan. Negara dalam kondisi kritis. Pikirlah secara waras. Kira-kira presiden sedang jatuh cinta dengan siapa? Komen di bawah ya.